Shalom, Agape Good News. Minggu, tanggal 20 Desember 2020. Terima kasih untuk seluruh jemaat gereja yang tetap setia beribadah dari rumah masing-masing sampai saat ini. Menginformasikan untuk pelayan altar Minggu 27 Desember 2020 adalah tim panitia Natal. Mengingatkan untuk setiap pelayan altar dapat mempersiapkan diri setiap hari Kamis pukul 5 sore untuk melakukan rekaman ibadah. Tugas sekolah minggu pada Minggu 27 Desember 2020 dilayani oleh panitia Natal sekolah minggu. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mendukung anak-anak dalam kegiatan ibadah sekolah minggu pada pukul 9.45 setelah ibadah online. Kiranya kita dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam Yesus. Menginformasikan untuk petugas jam doa Rabu tanggal 23 Desember 2020. MC ada Saudara Yuda, musik ada Saudara Tian dan Saudara Bima Sakti, firman Tuhan ada Pendeta Muda Samuel. Terima kasih untuk setiap jemaat dapat mengikuti jam doa setiap pukul 6 sore. Kiranya seluruh jemaat dapat bersekutu dalam jam doa setiap minggunya. Mengajak para kaum muda dan remaja untuk mengikuti persekutuan bersama pada hari Sabtu jam 6 sore di channel YouTube Salatiga Teens Fellowship. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia dalam persekutuan. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 21 Saudara Filio, tanggal 25 Ibu Arini dan Saudari Caroline, tanggal 26 Saudara Edi dan Ibu Titik Nana. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta memberikan berkat yang melimpah. Menginformasikan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan 1. Menggunakan masker saat bepergian. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain supaya kita terhindar dari virus dan tetap sehat. stay safe, stay healthy. Terima kasih juga untuk seluruh dukungannya, baik dari doa maupun setiap hal yang diberikan, termasuk like dan subscribe channel gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia dan semangat untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Di tengah situasi mendekati Natal, kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merayakan bagaimana sukacita Natal boleh hadir di hati kita. Namun saat ini marilah kita terlebih dahulu mempersembahkan hati kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, sehingga boleh Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan boleh sukacitanya terus tinggal di dalam hati kita. Mari kita mempersembahkan segenap pikiran hati kita pada hari ini untuk boleh menyembah dan memuliakan namanya. Kesempatan yang indah ini boleh kita pergunakan untuk terus memuliakan nama Tuhan dan juga menyerukan bahwa Dia hanyalah satu-satunya yang kita perlukan di dunia ini. Setiap kebaikan Tuhan, setiap sentuhan tangan Tuhan, itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita tidak punya tempat lain selain Tuhan Yesus untuk kita berseru di setiap kondisi yang kita hadapi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat-Nya dan berseru bahwa kami hanya butuh Engkau saja Tuhan. Kami hanya butuh kasih uluran tangan-Mu saja Bapa dalam hidup kami. Setiap hal yang kami lakukan tidak akan dapat terjadi jika bukan karena kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami memerlukan setiap kebaikan-Mu, setiap sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
Ya Yesus, kami hanya butuh Engkau saja Tuhan. Dalam setiap kondisi hidup kami mau percayakan hidup kami hanya dalam tangan kuasa-Mu saja Bapa. Kami mau berserah hanya pada-Mu Tuhan. Dan apabila hari ini boleh kami bersekutu bersama, beribadah bersama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang pakai setiap hati kami, Engkau yang pakai setiap pikiran kami, ubahkan kami Tuhan. Sehingga boleh kami hanya berserah kepada-Mu saja Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang menyertai kami. Dan kami juga boleh kiranya Tuhan berikan sukacita untuk menyambut hari Natal ya Tuhan yang sebentar lagi akan hadir. Engkau yang pakai setiap hati kami, Engkau yang letakkan sukacita di hati kami, dan boleh sukacita itu terus kami ada di dalam hati kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal yang dipenuhi dengan nuansa sukacita, nuansa damai, rasa damai dan sukacita, kehangatan bersama dengan keluarga. Dan begitu juga dengan Natal kali ini, meskipun formatnya sedikit berbeda, tapi kiranya sukacita yang dari Tuhan tetap boleh Tuhan letakkan di hati kita dan boleh terus ada di hati kita. Kita boleh mengecamkan bahwa Tuhan Yesus akan hadir, Tuhan Yesus Allah akan hadir, dan boleh sukacita itu kita luapkan dalam satu pujian, yaitu bahwa camkanlah lagu yang merdu. Damai bagi manusia, Allah akan datang ke dunia ini. Mari kita pujikan bersama-sama. Dan saat ini kita akan mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berkati pada hidup kita melalui persembahan dan juga persepuluhan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dan saat ini Saudari Sarah akan membantu kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau izinkan untuk kami nikmati. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat yang Engkau beri atas hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya persembahan kami semakin memperluas pekerjaan pelayanan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk selalu rajin memberikan yang terbaik yang kami miliki. Kami membawa persembahan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Dan saat ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan firman Tuhan nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel. Mari kita membuka bersama-sama dan membaca bersama-sama dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nantinya akan kita dengarkan bersama-sama. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menjadi tanah yang subur, untuk Tuhan letakkan biji-biji firman di dalam hati kita dan boleh bertumbuh dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan, bagaikan bejana yang sedang Tuhan bentuk untuk melakukan pekerjaannya di bumi ini, untuk kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, lembutkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Mohon berkat dan pimpinan-Mu ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang pada pagi hari ini rindu untuk menikmati berkat Allah melalui firman-Mu. Biarlah hati kami diliputi dengan sukacita surgawi, sehingga kami boleh belajar dan memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali menikmati berkat Allah dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, kita seringkali menerjemahkan kesukaan sebagai sebuah situasi ketika kita mengalami kebahagiaan. Sukacita seringkali kita terjemahkan sebagai suatu keadaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita mendapatkan keuntungan secara finansial, ketika kita mendapatkan kesuksesan secara finansial, ketika kita mengalami kelepasan dari persoalan-persoalan hidup, itulah yang seringkali kita sebut sebagai sebuah sukacita atau kesukaan. Tapi mari kita melihat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari pada pagi hari ini bahwa para malaikat Tuhan yang menghampiri gembala itu membawa berita sukacita yang berbeda dengan apa yang seringkali ditawarkan oleh dunia. Di ayat yang ke-10 kita bisa melihat bahwa sumber dari sukacita itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri adalah sumber dari sukacita yang sejati.
Dan objek atau sasaran dari sukacita itu adalah seluruh dunia. Luar biasa, sukacita ini begitu besar karena objeknya adalah seluruh bangsa. Saudara dan saya adalah objek dari sukacita yang sejati itu. Dan yang paling penting adalah isi daripada sukacita itu. Di dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat bahwa isi dari kesukaan besar itu adalah bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah isi dari sukacita yang besar itu. Jelas bahwa sukacita yang dibawa oleh para malaikat Tuhan kepada dunia, yang dihadirkan oleh Allah kepada dunia adalah sukacita yang berbeda sama sekali dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa kesukaan yang sejati atau kesukaan yang besar itu bukan bersumber pada pengalaman hidup kita. Kesukaan yang besar atau kesukaan yang sejati itu bukanlah sebuah situasi yang terjadi di sekitar kita. Kesukaan besar itu adalah sesuatu yang terjadi bukan karena sesuatu yang menyenangkan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, meskipun itu bisa saja membuat kita bersukacita. Kesukaan yang besar itu bukan karena kita memperoleh keuntungan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Walaupun keuntungan atas apa yang kita kerjakan mungkin bisa membuat kita bersukacita, tetapi kesukaan yang sejati itu terjadi karena Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Itulah berita kesukaan yang disampaikan oleh para malaikat itu kepada gembala-gembala yang ada di padang itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8 dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, para gembala itu ketika mereka mendengar berita yang dibawa oleh para malaikat itu, mereka mengalami ketakutan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan mereka diliputi oleh perasaan takut. Tapi mari kita melihat di dalam ayat yang ke-20, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada perbedaan yang mencolok di dalam ayat yang ke-8, 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-9 dikatakan gembala-gembala itu mengalami ketakutan ketika mereka bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-20 ketika mereka kembali setelah mereka melihat bayi Yesus, gembala-gembala ini mengalami sukacita yang luar biasa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kehidupan di abad yang pertama atau di dalam masa perjanjian baru di zaman Yesus Kristus, para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana. Gembala-gembala pada waktu itu dianggap sebagai orang dengan tingkat sosial yang cukup rendah. Mereka dianggap sebagai orang yang miskin, orang yang hina. Mereka tidak punya kesempatan untuk menikmati ibadah-ibadah Yahudi pada waktu itu. Mereka juga tidak punya kesempatan untuk menjadi saksi di sebuah pengadilan. Ini menunjukkan bahwa gembala-gembala adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang dalam situasi atau tingkat sosial yang paling rendah di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tapi mari kita melihat bahwa Allah justru mempercayakan berita yang besar itu kepada para gembala itu. Dan mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka bukan hanya bersukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-18, saudara bisa melihat di sana bahwa gembala-gembala itu pun bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Mereka membagikan sukacita itu. Mereka tidak hanya mengalami sukacita itu, tetapi juga mereka dimampukan oleh Allah untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain. Mereka bukan hanya diberkati, tetapi mereka juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah kehidupan para gembala itu. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, menjumpai bayi Yesus, hidup mereka diubahkan, hidupnya dikuasai oleh sukacita. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka menjadi orang-orang yang rendahan, orang-orang terhina, orang-orang terlupakan, tapi hidup mereka penuh dengan sukacita surgawi.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman gembala ini membawa kita kepada sebuah perenungan yang mendalam pada pagi hari ini. Apakah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Apakah saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, juga mengalami sukacita seperti yang dialami oleh para gembala ini? Sudahkah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, hidup kita juga diwarnai oleh sukacita surgawi? Apakah hidup kita mengalami sukacita seperti para gembala ini, yang senantiasa memuji Tuhan, yang senantiasa memuliakan Allah, bahkan kehidupannya dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita melihat bagaimana hidup kita boleh mengalami kesukaan besar yang Allah sediakan bagi kita. Bagaimana hidup kita yang sudah mengenal Kristus boleh sungguh-sungguh diwarnai oleh sukacita surgawi itu. Hal yang pertama yang kita bisa lihat dari para gembala ini adalah mereka mengalami sukacita ketika mereka memiliki hasrat yang kuat untuk menjumpai Yesus. Mereka bisa bersukacita karena mereka punya keinginan, punya kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan bayi Yesus. Saudara, mari perhatikan apa yang dilakukan oleh para gembala ini setelah mereka mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat di ayat yang ke-15. Mari kita melihat bersama-sama ayat yang ke-15 dari Lukas pasal 2. Di situ dikatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Inilah respon para gembala ini. Gembala-gembala ini kemudian meresponi, dan setelah mereka mendengar perkataan malaikat itu, mereka cepat-cepat pergi menemui Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami sukacita yang besar, mengalami kesukaan yang besar, mengalami sukacita surgawi karena mereka punya hasrat untuk bertemu dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesuslah yang mengubahkan kehidupan para gembala ini menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala-gembala ini tidak mengubah profesi mereka. Gembala-gembala ini tidak berhenti dari profesi mereka sebagai gembala. Di ayat yang ke-20 kita melihat bahwa gembala-gembala ini kembali ke pekerjaan mereka, kembali ke aktivitas mereka, kembali ke padang untuk menggembalakan kawanan ternak mereka. Tetapi kehidupan mereka, hati mereka penuh dengan sukacita surgawi karena mereka punya hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman gembala ini kita belajar bahwa sukacita atau damai sejahtera hadir dalam kehidupan kita ketika kita punya hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Kristus. Kesukaan besar terjadi dalam kehidupan kita ketika kita punya kerinduan yang mendalam untuk membangun persekutuan yang erat dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Allah ketika kita punya penghasilan yang besar. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Allah, kita bisa menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan dari segala persoalan kehidupan kita. Seringkali kita bisa memuji Tuhan, seringkali kita bisa memuliakan Tuhan. Kita berpikir hanya terjadi ketika kita mengalami berkat-berkat yang spektakuler dari Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari para gembala ini bahwa kita bisa memuliakan Allah karena kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan, kesukaan besar yang dari Allah karena Allah, Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita. Melalui peristiwa kelahiran Kristus kita diingatkan kembali. Siapapun saudara, siapapun kita,
Apapun latar belakang kehidupan kita, apapun latar belakang kehidupan saudara dan saya, apapun panggilan kita, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan yang kita kerjakan, kita masih bisa memuliakan Allah karena Allah sudah mengerjakan karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di Natal tahun ini kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk merayakan Natal. Kita tidak bisa menikmati sukacita dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita tetap bisa bersukacita. Lebih daripada sukacita ketika kita berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena Kristus lahir dalam kehidupan kita. Itulah sukacita yang besar yang Allah bawa untuk kita. Lebih dari apa yang kita rasakan, Kristus lahir dalam kehidupan kita untuk menjadi juru selamat bagi kita. Dan perjumpaan kita dengan Kristus itulah sumber sukacita yang sejati. Karenanya mari dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang indah, ketika kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal, entah untuk yang keberapa kali, kita diingatkan kembali untuk kita boleh membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Untuk kita boleh membangun hubungan yang intim dengan Allah, dengan Tuhan. Untuk kita boleh secara konsisten membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami sukacita yang sejati dari Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman gembala ini mengajarkan kepada kita bahwa kerinduan yang kuat untuk bersekutu dengan Allah, untuk bersekutu dengan Tuhan, membuat kita mengalami sukacita yang sejati. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari para gembala ini adalah bahwa sukacita yang sejati terjadi ketika ada keberanian dari para gembala ini untuk mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa khawatir yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Kristus tidak pernah berarti apa-apa bagi para gembala ini kalau mereka tetap berada dalam ketakutan mereka. Kalau mereka tidak mau melangkahkan kaki mereka untuk menjumpai kabar sukacita itu, kelahiran Kristus tidak akan pernah berarti apa-apa bagi mereka. Kelahiran Kristus tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menyukakan hati mereka kalau mereka terus khawatir atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tentu saja ada resiko ketika mereka harus meninggalkan domba-domba mereka di padang rumput, di padang penggembalaan mereka. Ada kemungkinan domba-domba mereka menjadi sasaran dari binatang buas. Ada kemungkinan bahwa domba-domba mereka menjadi sasaran dari para pencuri. Tapi mari kita melihat para gembala ini. Setelah mereka mendengar berita daripada malaikat itu, mereka pergi menjumpai bayi Yesus. Mereka meninggalkan kekhawatiran mereka, mereka meninggalkan ketakutan mereka dan memilih untuk bertemu dengan bayi Yesus. Di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Artinya mereka pergi atau mereka menemui bayi Yesus belum lama setelah Yesus dilahirkan. Mereka mengalahkan rasa takut, rasa khawatir yang mungkin muncul dalam kehidupan mereka ketika mereka memutuskan untuk pergi menjumpai bayi Yesus. Tapi mari kita melihat bahwa gembala-gembala ini mau melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman untuk menjumpai Yesus yang baru lahir itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang membuat gembala-gembala ini bersukacita atas apa yang mereka lihat, mereka saksikan ketika mereka bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Ada sukacita ketika mereka mau melangkah dalam iman, ketika mereka mau mengalahkan rasa takut dan rasa khawatir yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami sukacita yang sejati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam situasi Natal tahun ini atau sepanjang tahun ini kita mengalami banyak hal yang membuat kita merasa sulit. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita berada dalam situasi keterbatasan. Tetapi mari kita belajar dari para gembala ini yang mau terus melangkah dengan iman, yang mau terus berjuang melangkah dengan kepercayaan diri untuk melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan mereka.
Situasi sulit tidak membuat mereka takut untuk membuat terobosan dalam kehidupan mereka. Situasi sulit tidak membuat mereka takut untuk membuat langkah baru dalam kehidupan mereka. Ini yang bisa kita pelajari dari para gembala ini. Mungkin sepanjang tahun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang untuk kita jalani. Tapi mari kita melangkah dengan iman untuk membuat terobosan dalam kehidupan kita. Mari kita melangkah dengan iman untuk membuat langkah-langkah baru dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita membuat langkah iman, berani mengalahkan rasa takut dan khawatir dalam kehidupan kita, untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita yang sejati terjadi ketika kita berani melangkahkan kaki kita dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang terakhir yang kita bisa lihat dari para gembala ini adalah bahwa mereka mengalami sukacita yang sejati karena mereka mau membagikan sukacita itu kepada orang lain. Sukacita sejati dialami oleh para gembala ini ketika mereka mau membagikan sukacita itu kepada orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa kita harus atau bisa mengalami sukacita ketika kita mencapai apa yang belum kita capai. Banyak orang berpikir bahwa kita bisa mengalami sukacita yang sejati karena kita berhasil mengejar apa yang belum kita dapatkan selama ini. Tapi pengalaman gembala ini membuktikan kepada kita bahwa sukacita yang sejati itu terjadi ketika kita mau mengucap syukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sukacita yang sejati terjadi ketika kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Perhatikan ayat yang ke-17 dari Lukas pasal yang kedua. Di situ dikatakan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala ini mengalami sukacita karena mereka berjumpa dengan Kristus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka mengalami sukacita yang sejati, setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka tidak berhenti pada sukacita yang mereka nikmati sendiri, tetapi mereka membagikan sukacita itu juga kepada orang lain. Di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa semua orang mendengar berita sukacita yang dibawa oleh gembala-gembala ini. Dan mereka menjadi heran karena gembala-gembala ini bisa membagikan berita yang luar biasa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh para gembala ini adalah bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan. Dengan sukacita mereka membagikan kabar sukacita yang mereka dapatkan kepada orang lain. Dan itulah bukti bahwa mereka mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita seringkali merasa bahwa kita tidak punya cukup kemampuan untuk membagi berkat bagi orang lain. Seringkali kita merasa tidak mampu, tidak cukup bertalenta untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa berbagi dengan orang-orang lain. Tapi hari ini kita bisa belajar dari para gembala ini. Kuncinya adalah mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain. Ketika kita bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita, secara otomatis kita akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memakai kita dalam pelayanan, kalau Tuhan memakai kita dalam kehidupan, kalau Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan, kalau Tuhan memberkati kita dengan kecukupan, bersyukurlah untuk semuanya itu. Dan pasti Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberkati kita kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui gerejanya, bersyukurlah. Gunakan itu dengan penuh tanggung jawab dan percayalah Tuhan akan memakai kita untuk memberkati banyak orang. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah mengalami sukacita yang besar yang dari Tuhan, seharusnya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan seharusnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang besar lahir ketika kita mau belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Inilah pengalaman para gembala itu. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang-orang yang secara sosial berada dalam tingkat ekonomi yang cukup rendah pada waktu itu. Tetapi mereka bersukacita karena mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah Natal ini kita lalui sebagai kesempatan untuk kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita boleh benar-benar mengalami sukacita surgawi dan mau membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan melayakan kita seperti palungan untuk terus menyambut kelahiran Kristus di dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Seperti malam, layakkanlah kami Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni hidupku berkenan padamu. Sebab nyata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. benar ya Bapa, biarlah sukacita Natal itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sukacita yang besar berasal dari Tuhan, bukan dari situasi yang terjadi di sekitar kami, tapi karena Allah yang mau hadir dalam kehidupan kami.
biarlah kami boleh merasakan sukacita yang sesungguhnya. Meskipun kami dalam keterbatasan, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami atau dengan rekan-rekan segereja, tapi kami bersyukur karena lebih daripada itu Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir dalam hati kami. Engkau menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang melayakkan kami, untuk kami boleh menjadi seperti palungan yang siap dipakai Tuhan menyambut kelahiran Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Mari ya Bapa, Engkau melawati setiap kami. Engkau melawati kehidupan umat-Mu, Engkau melawati kehidupan gereja-Mu. Pakai kami untuk menjadi terang-Mu, mewartakan berita sukacita kepada dunia yang belum mengenal Yesus, sehingga setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai Allah, sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, karya keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, serta penghiburan daripada Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami menaikkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.